Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu fikih, karena masih banyak yang saya dapati kesulitan untuk memahami daripada hal-hal yang sederhana namun detil. Kesalahan dalam menentukan air untuk berwudu, kesalahan dalam menghilangkan najis, buang air kecil, buang air besar, kesalahan pada saat mandi wajib, kesalahan pada saat menentukan apakah itu sperma yang keluar atau madhi atau wadi. Hal-hal ini perlu. Bagaimana nanti kita bertayamum. Jadi banyak sekali itu kesalahan dalam ilmu fikih yang harus kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang thaharah ya. Karena memang Bukopin ini SKS, sistem kebut sekali, bukan sistem kebut ya, sistem kebut sekali gitu ya. Jadi saya hanya akan bacakan yang penting-penting aja yang saya anggap harus saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-miyahu allati yajuzu ayyasihu at-tathhir biha sab'umiyah. Air yang diperbolehkan untuk kita gunakan bersuci ada 7. Ay yasihu at-tathhiru biha sab'umiyah. Yang pertama ma'u sama, yaitu air hujan. Ay an-nazilu minha, yang turun dari langit. Wa huwal matar. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Ay al-milh. Kalau air hujan ini dia mutlak, mau warnanya merah, kuning, hijau, biru, selama memang itu air hujan, bukan air yang jatuh dari genteng kemudian diwarnai oleh genteng atau apapun, maka sah digunakan sebagai medium bersuci. Apabila seorang lagi tawaf kemudian hujan lebat, maka dia boleh berwudu di situ apabila batal menggunakan air hujan, nggak perlu pergi kemana-mana ya. Atau kita tampung selama betul itu air hujan, maka sah digunakan. Kemudian yang kedua air laut. Pasti teman-teman bertanya, air laut ini asin, apa bedanya kalau misalkan di bak mandi saya siram pakai garam? Rasanya sama-sama asin, bahkan kandungan garam air laut jauh lebih tinggi. Tapi kenapa saya nggak boleh berwudu pakai air di botol yang terkena garam, tapi air laut yang begitu asin saya boleh pakai? Jawabannya apa? Li'annahu yabqa ala asli khilqatihi. Karena yang namanya sesuatu tetap pada asal penciptaannya boleh dipakai. Karena memang air laut diciptakan asin, maka nggak ada masalah. Dulu sahabat Nabi berdua safar, kemudian bawa airnya sedikit. Nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau waktu itu kami pakai buat berwudu, kami pasti akan mati kehausan. Boleh nggak kami berwudu menggunakan air laut? Maka kata Nabi, huwat tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Air laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Fungsi daripada air laut ini bisa untuk mandi wajib, dengan catatan kita nyelam ya, satu dengan niat,
Dan yang kedua, durasinya seperti pada saat kita mandi wajib. Nanti kita akan bahas bab itu. Juga bisa untuk menggantikan tanah. Biasanya tanah menggantikan air. Ini air menggantikan tanah. Dalam hal apa? Dalam hal mengubur mayat. Ilustrasi yang digambarkan para ulama adalah apabila kita sedang berada di perahu, kemudian ada salah seorang di antara kita meninggal. Dikhawatirkan perjalanan masih panjang dan kita tidak mau ada kebusukan pada mayat yang bisa menimbulkan penyakit, maka mayat tersebut boleh dilemparkan ke laut. Nanti ziarahnya gimana? Ya nggak perlu ke tengah laut itu juga, gitu ya. Kita doain dari rumah juga sampai insya Allah. Kemudian yang ketiga, wama unnahri, air sungai, ay al-hulu. Pertanyaannya, bagaimana dengan sungai yang keruh? Jawabannya tetap sah digunakan karena volumenya besar, lebih daripada 2 kulah. Itu boleh digunakan. Meskipun kadang-kadang ada, ini warna apa ini? Ada yang oke ya. Nah, kendati pun banyak yang begitu, kalau memang volumenya terlalu besar seperti sungai gitu, Ciliwung gede gitu kan, dan airnya terus mengalir, saya tidak bicara ini higienis dan sehat. Saya bicara sah untuk kita gunakan bersuci. Kalau nanti timbul penyakit, that's not my problem. Itu bukan pembahasan kita. Nah, nanti lain lagi tuh. Kalau ternyata wudhu pakai air di sungai itu nimbulkan penyakit, dan kita sudah nyari air kemana-mana, ternyata nggak ada air, telepon sana sini nggak ada air dalam radius jarak pandang kita, apa yang kita lakukan? Kita maka diperbolehkan untuk tayamum. Itu ada syaratnya lagi, debunya harus ngepul dalam mazhab Syafi'i. Nah, nanti kita bahas pada babnya. Sekarang ngomongin air dulu, jangan debu. Jadi air sungai boleh. Yang serupa dengan air sungai apa Pak? Air kolam renang Pak. Air di kolam renang itu volumenya besar. Misalkan untuk kolam renang 100 meter panjang kan, 100 meter kolam renang, atau 50 meter lah yang gede gitu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa waktu kita SD di dalam kolam renang itu kita melakukan hal yang tidak terpuji gitu kan. Akhirnya karena hal yang tidak terpuji itu timbullah bau kaporit. Nah, kaporit yang bau itu adalah untuk menetralisir daripada hal yang tidak terpuji itu. Tapi sah nggak kita wudhu di situ? Sah selama kita menjauhi daripada tempat di mana kita punya asumsi bahwa di situ ada orang buang air kecil. Asumsi dalam ilmu fikih ini harus saya ajarkan dari awal. Baik, ini tolong diperhatikan karena ini pasti sampai mati antum pakai. Ilmu fikih itu ada yang disebut yakin. Yakin itu 100%. Semisal saya yakin barusan saya sholat duhur berjamaah. Anda yakin gak? Kenapa yakin 100%? Banyak faktor. Akal kita sehat, kita sudah berwudu, kita yakin, dan ada saksi. Saksinya bukan satu, banyak. Itu yakin 100%. Ada yang disebut di bawah yakin itu dhon. Dhon itu 51% sampai 99%. Tapi perkiraannya dengan ilmu. Masuk sini bingung, saya tadi itu sudah wudhu atau belum ya? Lupa gitu kan. Gara-gara abis dimarahin bos, lupa. Tapi dia, kayaknya saya udah wudhu. Mana buktinya? Tangannya basah, lengan basah, pegang ini basah. Oh, ini saya punya perkiraan kuat kalau saya udah berwudhu. Harus pakai dalil, harus pakai ilmu. Maka ini diperbolehkan. Kalau terjadi kesalahan, dimaafkan oleh Allah. Catat itu. Kenapa? Karena dia sudah berijtihad, dia sudah berpikir, dan dia punya bukti bahwa tubuhnya basah. Contoh, kadang-kadang kita lagi sujud, perutnya bunyi seperti suara kentut.
Prot, krok, kadang-kadang gitu. Oke. Ini kentut apa bukan ya? Bingung kan? Nah, itu yang disebut ghalabatul dzan, 51% sampai 99%. Emang nggak yakin, tapi kita punya dalil. Apa dalilnya? Tidak ada bau dan tidak ada kita merasa keluar angin dari dubur kita. Tidak ada bau, tidak ada suara brot gitu misalkan keluar gitu kan. Nggak ada gitu. Jadi dalilnya itu, ya udah, karena Allah ini memaafkan 3 hal dari umat Nabi. Innallaha tajawaza ala ummati thalatha. Allah memaafkan 3 hal dari umat saya. Anil khata, kesalahan yang tidak dia sengaja. Wan nisyan, lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, sesuatu yang dipaksa. Sesuatu yang dipaksa. Itu 3 hal itu dimaafkan. Contoh ya, kalau ada orang dipaksa untuk minum khamr, dipaksanya itu bukan diajak teman, tapi kalau nggak minum khamr itu dia dibunuh. Maka dia boleh minum khamr nggak? Boleh. Terima kasih Bang Dul, lagi nyalon. Iya. Kalau pemaksaannya sampai berkaitan dengan nyawa, dia boleh minum khamr itu sebatas yang ya untuk bisa supaya dia nggak dibunuh. Tapi kalau berlebihan, lebihnya itu jadi dosa buat diri dia. Jadi 3 ini dimaafkan. Kalau seandainya Anda salah, sudah punya perkiraan cuman Anda salah, itu dimaafkan. Ada yang disebut 50% syak, ragu-ragu. Ini nggak bisa jadi dalil. Apalagi yang 0 sampai 49%. Mohon maaf, 1 sampai 49% itu namanya jahil, bodoh. Mohon maaf, waham. Waham itu perkiraan tapi nggak pakai ilmu. Contoh, saya kayaknya udah wudu deh. Masuk sini udah wudu deh, dilihat nggak ada yang basah. Dilihat nggak ada yang basah. Pergi ke situ, dilihat kering. Ini waham, nggak bisa. Kentut, enggak, ini kayak suara perut, tapi orang sekitarnya kebauan. Ini nggak bisa nih, waham, sholatmu batal. Kalau kamu maksa sholat, kamu harus mengqadha sholatmu, mengulang sholatmu. Kalau di dalam waktu i'adah, kalau di luar sholat itu namanya, di luar waktu namanya qadha. Apalagi yang 0, itu jahal namanya. Ini jarang dikasih tahu di awal-awal orang belajar fikih. Makanya akhirnya pertanyaan berulang terus gitu. Kalau saya begini gimana? Kalau saya begini bagaimana? Nah, jadi antum saya kasih rumusnya. Kalau 100% ada saksi banyak, ada keyakinan mutlak, rekaman CCTV lah. 51 sampai 99% berlaku. Yang penting antum punya dalil. 50% dari 0% sampai 50% nggak berlaku. Kalau ragu misalkan 50-50, basah misalkan basah tapi segini, ragu dia, ini kok kering aja, wah bingung dia, ya sudah ragu 50-50 berarti harus ngulang wudunya. Ragu kentut apa enggak, ragu betul-betul ragu ya, nggak ada kelebihan kepada yang 51% ke atas itu, maka yang ngulang sholat. Baik. Kemudian wama'ul bi'ri, air sumur. Dulu di zaman Nabi SAW ada yang bertanya, ya Rasulullah, ini boleh nggak wudu pakai air sumur? Padahal di situ ada pembalut perempuan dan bangkai anjing. Kata Rasul SAW, boleh, itu suci airnya. Selama apa? Tidak berubah daripada 3 hal: warna, rasa dan bau. Warna, rasa dan bau. Meskipun untuk warna ini di dalam beberapa hal ada pengecualian, seperti darah yang netes disepre. Wanita haid darah netes disepre. Mau Anda gosok 100 tahun, merahnya masih ada. Nah itu athar, bekas. Next time bawa papan tulis dulu, ini dulu. Gini ya, lihat. Ini bayangkan telapak kaki. Ini duri, lihat. Ini telapak kaki, ini duri. Duri ini masuk ke sini nih. Nah ini kalau kita wudu begini nggak sah. Kenapa? Karena ada bagian luarnya. Tapi kalau dipatahin, kendati pun warna durinya kelihatan dan dia berada di dalam lapisan kulit, maka wudunya sah.
waktu kita pemilu kemarin, ya kan, pada nyoblos, dipakein thinner nggak bisa, digosok nggak bisa, diemut apalagi, dimasukin mesin cuci nggak bisa juga gitu kan, tapi bekas masih ada. Nah itu dia sudah ada di dalam kulit. Kalau sudah ada di dalam kulit, sah wudunya. Nah nanti beda lagi kalau misalkan memasukkan sesuatu yang najis. Kalau najisnya itu nggak hilang, ya berarti dia kemana-mana bawa najis. Itu nanti kita bahas pada saat tanya jawab lah, mungkin sambung rambut, ya kan, rambut disambung, apa itu nantilah. Kemudian wama'ul ain, mata air, wama'ul salji, air salju, air es, itu boleh. Wama'ul barodi, air embun, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, air embun. 7. Kalau mau kita ringkas, semua yang turun dari langit bisa kita gunakan untuk bersuci. Semua yang keluar dari bumi juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Kalau kita lihat kayu, kemudian kita pukul kayunya, dak, keluar air, boleh nggak? Tidak boleh. Itu bukan air mutlak. Kenapa? Karena tidak berasal dari tidak, kecuali dia memang menampung air dari atas. Kita lihat, oh rupanya atas lubang, kita punya ghalabatudon di situ, ini kayaknya nampung dari langit ini. Kalau begitu nanti orang berwudu pakai air kelapa ada air kan? Nah di sini kita harus paham. Ini yang pertama. Kemudian air yang tetap pada asal penciptaannya, nah seperti tadi. Kemudian yang ketiga, air yang tidak berubah meskipun dipindah wadahnya. Air laut dipindah ke mangkok, air laut. Air putih dipindah ke botol, air putih, gitu ya. Nggak berubah dan nggak ada nama yang mengikat. Air teh misalkan, teh itu namanya mengikat itu, dipindah kemana-mana ya tetap namanya air teh. Bagaimana dengan air pam? Bagaimana dengan air penyulingan? Para ulama kontemporer mengatakan suci dan mensucikan karena sudah mengalami penyaringan daripada barang-barang yang bisa menyebabkan najis. Dan kemudian ada yang disebut juga umumul balwa. Di zaman sekarang kita tinggal di hotel, tinggal di apartemen, semuanya pakai air yang disaring, betul nggak? Kalau dianggap air tersebut tidak suci dan mensucikan, maka berapa banyak orang wudunya tidak sah. Harus kita paham. Kemudian air itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama thahir mutahhir, thahir li nafsihi wa mutahhir li ghairihi. Dia suci tapi mensucikan juga buat yang lain. Air kopi ini suci tapi dia tidak mensucikan bagi yang lain, ya. Jadi kategori yang pertama suci dan mensucikan. Ghairu makruhin isti'maluhu, yang tidak dimakruhkan untuk dipakai, ya air normal lah gitu. Kemudian yang kedua, thahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi makruh isti'maluhu fil badan la fi thawb. Ada air suci mensucikan tapi dimakruhkan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penyakit kalau kita pakai di badan, seperti air yang terlalu panas misalkan, ya. Kemudian yang ketiga, wal qismu tsalis thahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi wa wal ma' al musta'mal. Air dia suci tapi tidak mensucikan. Yang dimaksud musta'mal untuk istilah musta'mal ini begini, Pak. Anda berwudu, kemudian air yang ada di anggota tubuh Anda terlepas dari anggota tubuh. Mandi wajib, tangan nih, rot gitu kan. Terus tangan itu kita tetesin nih ke sini, tetes, atau kita elap ke sini, kita usap, itu nggak sah. Yang namanya mandi, yang namanya mengalirkan air, itu airnya harus mengalir. Sementara kalau dia menetes, selain karena menetes, ini sudah jadi musta'mal. Kenapa? Karena musta'mal itu artinya sudah dipakai bersuci. Jadi air musta'mal itu air bekas
bersuci. Jadi kalau dia netes berarti dia mustamal, nggak bisa dipakai berwudu kecuali dikumpulkan jadi 2 kulah. 2 kulah itu 216 liter. Bagaimana kalau misalkan sini 113 liter, di sini 103 liter, tapi dia terpisah, hanya ada lubang di tengahnya. Apakah bisa dikategorikan air mutlak? Bisa kalau kita goyang air sebelah sini, ini goyang, kita goyang, deng gitu, ini goyang, baru bisa. Jadi air mustamal nggak bisa dipakai buat wudu, nggak bisa dipakai buat mandi, tapi dia suci meskipun tidak mensucikan. Termasuk dalam kategori air yang suci tidak mensucikan ya air kopi, air teh dan lain sebagainya gitu. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah wal mutanajis. Ada air mutanajis, ada air najis. Kalau air mutanajis itu dia sebenarnya suci. Misalkan air mineral di gelas kemudian kejatuhan najis, itu namanya air mutanajis. Cara mensucikannya gimana? Ditambahin air sampai volumenya 2 kulah. Misalkan gelas kejatuhan kotoran cicak, masukin bak mandi, selesai. Dengan catatan apa? Di atas 2 kulah, 2 kulah lah gitu. Nah air najis memang dia najis, mau diapa-apain juga dia najis, kayak mantan kan begitu. Iya. Ya. Jadi na'am ya. Ini kita sudah selesai bahas masalah air. Sekarang faslun fi dzikri syai' minal a'yan al-mutanajjisa wa ma yathuru minha bid-dibagh wa ma la yathur. Fasal yang menjelaskan tentang barang-barang yang mutanajis, esensinya enggak najis, cuma terbalut najis, dan apa saja yang dapat disucikan dengan samak. Wa juludul maitah, dan kulit daripada bangkai, kulliha semuanya, tathuru bid-dibagh, semuanya, semua jenis bangkai itu kalau disamak dia suci. Sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahm wa ghairihi. Baik itu hewan yang bisa dimakan dagingnya seperti ayam, sapi, kambing dan sebagainya, atau hewan yang enggak bisa dimakan dagingnya seperti beruang, macan, singa, buaya dan lain sebagainya. Kecuali 3. 1 anjing, 2 babi, yang ketiga apa yang dihasilkan dari perkawinan salah satunya. Anjing kawin sama kuda, jingda, dia nggak boleh. Biar kata disamak dia tetap najis mughalladhah, biar kata kering najis mughalladhah. Coba kita pergi ke luar negeri, misalkan ke Malaysia, itu toko-toko sepatu olahraga, mereka jual sepatu olahraga dari kulit babi. Itu kalau kita sentuh itu najis mughalladhah, najis berat. Cara mensucikannya 7 kali dicuci, salah satunya pakai tanah. Kalau nggak ada tanah boleh pakai sabun, dalam mazhab Syafi'i begitu. Namun memang ada orang yang kelasnya itu dia suka yang berat-berat, jadi kemana-mana bawa tanah. Saya punya teman di Australia bilang, kita kalau kemana-mana bawa tanah. Kenapa? Karena teman kita banyak yang punya anjing. Ini nanti kita bahas nih, gimana kalau najisnya nggak kelihatan. Nah itu nanti ya, pelan-pelan. Nah yang dimaksud dengan bangkai tadi apa sih? Bangkai bukan ngejek orang, bangkai gitu bukan. Bangkai itu adalah hewan yang dimakan, yang halal dimakan tapi disembelih dengan cara yang tidak syar'i, itu bangkai. Ataupun hewan yang mati, hewan selain ma'kulil lahm yang mati gitu. Jadi kategori pertama hewan yang bisa dimakan disembelih tidak secara syariat. Ilustrasi, contoh kasus, ayam merasa dirinya burung, loncat dari atas bukopin, bangkai itu. Kalau kita pegang najis, harus cuci tangan kita, jangan dianggap suci itu. Oke, baik. Ilustrasi, kambing nyebrang jalan tol, ketabrak. Ada teman saya jadi dokter di Ambon dulu, lagi naik motor nabrak kambing. Kambingnya masih kelihatan hidup, disembelih sama dia, uangnya diganti daripada jadi bangkai. Nah saya tanya sama Anda sekarang,
Boleh nggak gitu? Pasti jawabnya beda-beda. Bagaimana supaya boleh? Supaya boleh, maka binatang yang ditabrak tersebut kita mempunyai ghalabatul dzan tadi 51 sampai 99% kalau dia punya al-hayatul mustaqirrah emang masih bisa hidup. Kalau ente tinggalin masih hidup. Tapi kalau ente tinggalin mati, mau ente sembelih Allahu Akbar 100 kali, haram, bake. Jadi jangan ketika dia udah tinggal la ilaha illallah, ente bantuin la ilaha illallah terus. Iya. Itu bangkai sudah. Kecuali emang dia bisa cuma kakinya patah misalkan, itu boleh. Ini masih hidup cuma kaki patah doang, masih gerak, masih ngelawan gitu. Itu namanya al-hayatul mustaqir. Nah semuanya itu bisa suci dengan cara disamak. Disamak itu dihilangkan lendir sama darahnya dengan menggunakan sesuatu yang pedas. Kalau dulu digunakan kotoran burung dara, nanti terjadi proses yang namanya istihalah, perubahan dari najis menjadi suci. Jadi supaya lendirnya itu hilang. Kalau nggak percaya, pas Idul Kurban atau ya datang ke bucer, Anda lihat tuh. Kalau ada kulit, kalau cuma dicuci pakai sabun, Pak, keluar lagi tuh. Silakan Anda cuci pakai sabun gitu berkali-kali, tetap aja bau. Tetap keluar lendirnya, tetap keluar najisnya. Maka dia harus dipastikan betul-betul bersih. Kalau zaman sekarang dimasukin ke alat, terus nanti diputer sama dia, dimasukin cairan, diputer sampai hilang. Nggak bakal ada lendir lagi, dari dijemur, kering, selesai, udah. Dipakai jadi karpet, dipakai jadi macam-macam. Ya. Kecuali ya tadi itu, anjing, babi, atau yang lahir dari salah satu di antara keduanya. Ya, satu-satunya yang tidak najis kalau jadi bangkai adalah manusia. Dan semua bangkai itu sebenarnya boleh dimakan, termasuk bangkai manusia kalau darurat. Kalau darurat, jadi boleh nggak makan manusia kalau darurat mau mati? Secara fikih boleh, kecuali ada pengecualian mutlak. Bangkainya, mohon maaf, bukan bangkai, jasadnya para nabi. Oh, jasad para nabi haram mutlak gitu ya. Misalkan saat isajib sama dul pergi mana? Ya kan? Berdua gitu kan? Camping gitu kan. Ketemu sama penjahat gitu kan. Dikejar-kejar. Dul ini dul aja ya. Masa saat isajib sih yang mati, janganlah. Dul aja lah gitu kan. Mati syahid langsung gitu kan. Oh, gitu kan gitu. Mati dia gitu kan. Nah Ustadz istajib itu takut mati, nggak ada makanan, semua nggak ada makanan, cuma ada dul. Boleh dimakan secara fikih, boleh. Perkara jijik nggak jijik mah bukan urusan, kita ngomong masalah boleh. Karena banyak barang menjijikkan yang boleh kita makan tapi kita tak makan. Bagi sebagian orang durian itu menjijikkan, makanya namanya durian bahasa Inggrisnya stinky fruit, bau. Bukan Andre Stinky ya, stinky fruit. Ya, stinky fruit bau gitu. Atau Nabi tidak memakan dop, kadal gurun. Itu Nabi nggak makan. Sebagian sahabat dan orang Arab sekarang masih makan tuh kadal gurun. Makanya ada istilah kadrun, kadal gurun. Saya kadrun jangan ya, tuh resist ya. Nah gitu. Jadi kita ulat itu yang keluar dari buah-buahan itu suci, Pak. Tapi kan kita tak mau makan dia. Nah ya, jadi kalau seandainya pun boleh secara syariat, bukan artinya kita mau makan juga. Oke, saya tanya nih, apa hukumnya gini, aurat itu termasuk wajah nggak bagi laki-laki? Enggak lah. Tapi apakah lantas kita boleh memandangi wajah laki-laki? Anda bisa paham nggak maksudnya? Akhwat di belakang, lu denger kan omongan gua kan? Jangan berdalil gitu. Perempuan wajah dalam mazhab Syafi'i memang bukan aurat, tapi haram dipandangi. Wah, berapa banyak keharaman kami di Bukopin. Hati-hati kau. Makanya istighfarnya harus banyak.
istighfarnya harus banyak gitu. Ya jangan ngerasa aman-aman aja. Emang kagak ada syahwat bagus. Cuma lama-lama ya begitu dah. Lama-lama lupa main di rumah nih. Bahaya. Ya. Nah, tuh kita bicara perkara samak. Jadi kalau barang kulit-kulit itu disamak selain anjing, babi dan apa yang lahir dari keduanya, ya kita anggap sebagai sesuatu yang suci. Baik, ada pertanyaan? Silakan kita berdiskusi. Enggak harus masalah ini, boleh masalah yang mau ditanyakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada para jemaah bila ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ingin bertanya tentang itu tadi apa masalah air dulu. Dulu dalam buku fikih SD ya ada tambahan itu ada air apa ya namanya? Air curian gitu. Oh iya, Ya. betul. Itu bagaimana ya hukumnya? Oh, baik. Kemudian yang kedua saat berwudu itu memang apa? Kalau ada jam tangan memang harus dilepas atau enggak dilepas gimana ya? Iya, iya. Melepas jam tangan itu hanya diwajibkan apabila air itu tidak mengalir. Kalau jam tangannya longgar, dia tidak harus dilepas, longgar gitu ya. Misalnya jam tangan segini nih, Pak, gini, gede gitu ya. Ini kan longgar, bisa diginin. Cuma kan orang pakai jam tangan kadang-kadang erat, maka harus dilepas dia. Sama dengan cincin. Cincin ketika Anda membasuh tangan harus dilepas kecuali Anda kurusan. Kalau Anda kurusan cincinnya gede, longgar, airnya bisa mengalir karena syaratnya adalah air begitu juga pada saat tayamum. Tayamum ketika untuk wajah cincin sunnah dilepas, tapi ketika untuk mengusap tangan maka cincin wajib dilepas. Kemudian masalah air curian itu namanya istilahnya itu air maghsub, air yang hasil nggak izin. Misalkan gitu kan. Anda bingung mau wudu di mana. Tetangga Anda itu punya keran ngejorok keluar. Anda wudu dari situ, itu namanya Anda berwudu dengan air gosok. Sholatnya sah, tapi dosa. Bukan sholatnya dosa, kelakuan Anda menggunakan air gosok itu sama. Minjem sendal nggak izin. Nah, minjem sendal nggak izin mau ke masjid, itu juga gosok, dosa juga. Nah, ya. Apalagi minjem istri orang, aduh nggak izin. Nah, ya itu dosa lagi tuh. Baik, silakan Pak, lagi Pak. Ya Bang, silakan Bang. Mau tanya Ustadz. Siap. Terkait dengan air hangat atau ya hangat gitu ya, nggak dingin. Ya. Saya masih ragu gitu terkait itu karena kayaknya pernah dengar bahwa itu nggak boleh gitu ya. Oh, air hangat ya. Iya. Baik. Nah ini ada dua air hangatnya, ada yang misalkan kita pakai water heater gitu ya, Siap. kalau kita lagi sakit kan pakai air hangat, sama kebetulan rumah itu kan menghadap ke matahari, ada dinding yang Ya, ini, jadi air yang keluar dari keran itu hangat. Nah ini ya begitu pertanyaannya. Baik, jadi yang ditanyakan adalah air hangat apakah boleh digunakan untuk bersuci, betul gitu Pak ya? Baik. Air hangat boleh digunakan untuk bersuci. Yang nggak boleh itu adalah bukan nggak boleh, air panas juga boleh sebenarnya. Cuman keharamannya bukan karena airnya, keharamannya karena merusak tubuh. Fala tahliku anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kamu siksa diri kamu, kata Allah, karena sesungguhnya Allah itu menyayangi kamu. Jadi kalau air hangat nggak ada masalah, malah enak kita wudhu pakai air hangat gitu. Apalagi kalau kita tinggal di luar negeri Pak. Waduh, kalau kita nggak wudhu pakai air hangat, saya yakin nggak wudhu Pak. Gigil aja kita kayak begitu kan. Jadi
informasinya kurang tepat, atau saya bisa katakan dengan tegas salah, itu ya. Baik, makasih. Mau nanya Ustaz, Ya. ketika kita melakukan perjalanan umroh kemudian diarahkan ketika di pesawat tayamum, karena kan dibilangnya kondisi darurat, kita tayamumnya wajah dan tangan itu tempelkan di belakang kursi depan kita atau di samping. Itu gimana tuh Ustaz hukumnya? Kasih. Oke. Kira-kira itu ada debunya nggak? Nggak divakum ya berarti ya? Hah? Enggak, jawab dulu dong. Nggak divakum itu. Sepertinya ada nggak? Nggak ada. Emang ngepul debunya? Enggak. Jadi debu dalam mazhab Syafi'i syaratnya harus ngepul. Kecuali dalam mazhab Hanafi sama Maliki itu ya semua debu termasuk pasir. Kalau dalam mazhab Syafi'i debu kalau campur pasir sama kapur nggak bisa. Apalagi pasti udah diberesin. Kadang-kadang orang berhalusinasi debu. Debunya ngepul nggak? Nggak ada. Kecuali debunya ngepul. Dan ada yang disebut dengan debu mustakmal. Kalau tadi ada air mustakmal, ada debu mustakmal. Kita taruh tangan kita di satu tempat nih, set. Debunya kan udah nggak ada. Jangan taruh di situ lagi. Kenapa? Karena ini sudah mustakmal, sudah kita pakai debunya. Dan tempat ini otomatis sudah nggak ada debu, kecuali tebel tempatnya. Dan itu pun lebih bagus kita pindah ke tempat yang lain. Kita mau pindah kemana kira-kira? Sini. Sini. Pindah kemana? Ya kan? Nggak logis. Cara paling bagus kalau mau tayamum, belilah debu tayamum, dijual di Tokopedia. Nah itu jual. Nah itu debu tayamum jual. Kalau anda kalau anda ke rumah sakit Sari Asih, itu yang punya kawan kita, anda disediakan debu tayamum. Nah nanti kita akan sampai masuk ke dalam perban nih. Kalau pakai perban boleh cuma diusap nggak? Nah, penasaran kan? Tapi berhubung saya udah sampaikan, berarti saya wajib menyampaikan. Kalau nggak saya dosa ini. Ya, oke. Kalau perban, ya syaratnya itu perban. Kalau dia boleh cuma mengusap saja, baik itu air ataupun debu, dia memakai perbannya dalam keadaan sudah suci dulu, Pak. Jadi habis wudhu kaki patah di perban. Oke. Kalau ternyata dia masih junub atau dia kentut, dia batal wudhu, terus dipakein perban, maka ngusap nggak bisa. Otomatis gimana sholatnya? Sholatnya hanya untuk menghormati waktu saja. Dia tetap sholat Allahu Akbar, menghadap kiblat kalau mampu, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Karena kata Nabi, kalau kamu mampu berdiri, berdiri. Nggak mampu duduk, kalau kamu duduk kalau kamu tidak mau berbaring, maka kamu bisa pakai isyarat. Nanti selesai dia sakit, baru dia diqodok, ganti sholatnya itu. Jadi begitu Pak, paham ya Pak ya? Jadi simpulnya nggak bisa, mendingan Anda beli debu tayamum murah, kalau nggak salah 12.000 daripada no debat. Jadi caranya oke, sekarang mekanisme kayaknya nggak percaya banget. Ya, mekanismenya Anda ambil tisu, taruhlah debu di situ, plak giniin, dah ya tayamum ya. Lihat sini, nawaitu tayammuma listibahati fardhu shalah. Saya niat tayamum supaya saya boleh sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Hadas Anda nggak bakal hilang, supaya boleh sholat. Listibahati sholat, supaya saya boleh sholat fardu. Satu tayamum untuk satu sholat fardu, dan sebanyak-banyaknya sholat sunnah. Begitu nanti masuk waktu asar, kita tayamum lah. Nanti bab tayamum jangan dikelarin sekarang, nggak pulang-pulang nanti. Ya, panjang ini soalnya, ada syaratnya, ada air, tapi tetap wajib tayamum. Nah itu ada tuh kasus begitu ya. Jadi tayamumnya salah. Kenapa? Karena kalau ditanya kenapa? Karena karakter debunya tidak memenuhi syarat. Karakter debu yang memenuhi syarat adalah debu yang ngepul. Lagian dari mana kamu, berapa persen kamu tahu itu ada debu? Kadang-kadang di kaca, di kacanya itu ditempelin, padahal kacanya licin. Dia udah tahu kacanya licin, dia kayak itu tadi waham, dia berpikir bahwa ada tapi nggak ada dalil. Kecuali emang nggak pernah disapu, pesawatnya tidak pernah disapu, tidak pernah divakum, khusus pesawat tayamum. Wah, ya, batuk-batuk 9 jam kita pergi ke Saudi. Ya, Pak, ayo silakan Pak, lagi Pak. Bismillah. Ya.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Ges mau nanya, kalau misalkan kita mencuci baju atau pakaian gitu lah yang Siap. ada najisnya, kemudian di mesin cuci gitu ya. Nah itu pada saat airnya Betul. datang itu Exactly. jadi mutan najis atau enggak exactly. gitu ya? Saya paham. Begitu, terima Jadi kasih. pertanyaannya ini betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang buka usaha laundry juga ya. Jadi mereka bertanya, gimana caranya adalah kalau kita mau memasukkan barang yang ada najisnya dipisah dengan barang yang tidak ada najis. Itu satu tuh. Mohon maaf ya, daki, DAKI, bolot atau whatever you call it, itu tidak najis. Oke? Clear ya? Oke. Najis itu madhi dan wadi. Agak kental, bening, keluar karena syahwat tapi tidak sampai kepada sperma, ataupun karena kita bekerja berat, mengangkat berat. Begitu buka celana dalam ada basah. Itu najis, Anda harus basahi, harus Anda alirkan. Awas, hati-hati. Ya, kadang-kadang di kantor cuek aja. Buang air kecil, istinjanya nggak bersih. Kata Nabi, banyak orang di kuburan disiksa gara-gara itu. Jadi istinjanya harus bersih. Gimana? Nih saya praktekin nih. Jadi diurut 3 kali. 1, 2, 3. Sampai nggak ada. Habis itu tekanlah pakai tisu. Tisu 1 nih, tapi sisinya banyak. 1, 2, 3. Udah gitu baru Anda siram. Jangan gini nih. Langsung gini doang. Bukannya itu nyiprat kemana, udah nyiprat kemana-mana, dia settingnya lagi, keluar lagi, najis lagi, sholatnya nggak sah. Kalau yang perempuan, istri Anda itu dipijat, bagian atasnya dipijat 3 kali, pijat sampai keluar 3 kali. Itu harus. Kenapa? Karena kita punya argumen nanti di hadapan Allah. I did it. Gitu. Saya udah melakukan itu. Bukan sembarangan. Apalagi di urinoir. Urinoir itu harus pakar sekali itu mengarahkannya itu. Kalau tidak pakar maka dia akan nyiprat kemana? Mana, jadi jangan sembarangan. Sholat Anda jadi nggak sah. Anda harus ngulang sholat, repot. Ya, oke, jelas ya. Baik, ada lagi? Nggak usah lah, biar cepat lah. Iya, udah, nggak usah. Nggak usah. Alhamdulillah, bagus. Nurut muridnya di sini. Semoga Allah SWT ampuni dosa kita semua, panjangkan umur kita, banyakin rezeki kita, haji, umroh, sehat walafiat, jauh dari orang-orang yang toksik, jauh dari orang-orang yang memangkas energi, dijauhkan dari orang-orang yang membuat kita lemes, didekatkan kepada orang-orang yang membuat kita kuat, didekatkan kepada orang-orang yang membuat kita positif. Husnul khotimah, mudah semuanya ibadah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya mujibas salim rahmatika ya arhamar rahimin. Da'u fa subhanakallahumma wa tahiyatu fa salam wa akhiru